Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Meski bingung dengan jawaban itu, Kisagara dan Kirano tidak lagi bertanya, hanya bisa menatap takjub melihat Aswan. Mata mereka membulat, tidak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Tubuh Aswan kini diselimuti cahaya putih keperakan yang berpendar seperti api yang hidup. Cakar-cakar di tangan dan kakinya berkilat tajam. Matanya menyala kuning menembus gelap malam. Suara dengusan halus keluar dari dadanya setiap kali ia menarik napas, mengingatkan pada raungan macan putih yang sedang mengamati mangsanya. Kilingsir yang berdiri di hadapan Aswan sempat tertegun. Setan alam kubur itu tak menduga pemuda yang sebelumnya memutuskan tangannya kini justru memancarkan kekuatan sebesar ini. Hawa yang terpancar dari tubuh Aswan begitu kuat, membuat kabut hitam di sekitar perlahan menipis tersapu energi putih dari tubuhnya. Kau lagi bocah kuning. Wajah Kilingsir memerah. Raungannya menggema membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Saat itu juga Panji dan Suko. Mereka tiba berlari dari arah barat bersama sisa tenaga mereka. Wajah Panji pucat tapi matanya mantap. Panji, cepat lakukan. Aku yang akan menahan setan ini. Panji yang masih terengah seketika menarik napas dan mengacungkan jari jempolnya. Ia segera duduk bersila di tanah. Ia mengeluarkan kitab pelebur jiwa dari sabuk kainnya, membuka lembaran usang yang sudah lama tidak digunakan. Di hadapannya simbol-simbol kuno terpampang dengan mantra bertuliskan aksara Jawa. Untungnya Panji sejak kecil memang sudah mempelajari setiap huruf aksara Jawa dari Sandi. Jadi tidak sulit baginya untuk merapal amalan yang tertulis di kitab tersebut. Kilingsir yang melihat hal itu segera sadar kitab itu tidak boleh dibiarkan dibuka. Ia meraung marah dan langsung melesat ke arah Panji. Tapi sebelum sempat mendekat, Aswan sudah menyambutnya dengan serangan cepat. Bayangan hitam dan putih beradu di udara, menciptakan ledakan kecil setiap kali cakar mereka bertemu. Setiap benturan menghasilkan percikan cahaya. Angin berdesing, daun-daun berterbangan. Tanah terangkat membentuk pusaran kecil. Kilingsir menyerang dari segala arah, namun Aswan selalu mampu menangkisnya. Tubuhnya bergerak ringan dan cepat, seolah gravitasi tak lagi mengikatnya. Menjijikan, ilmu putih macam apa ini? Namun tiba-tiba Kilingsir berhenti menyerang dan berdiri diam. Aswan tidak menyadari jebakan itu. Saat ia melompat dan cakarnya menembus dada Kilingsir, setan itu justru menyeringai. Tangan Kilingsir segera mencengkeram kuat pergelangan Aswan yang menembus dadanya. Kau terlalu mudah ditebak, bocah. Tinju hitamnya menghantam wajah Aswan dengan kekuatan mengerikan. Tubuh Aswan terpental jauh menghantam 3 pohon besar hingga patah berderak. Darah keluar dari mulutnya tapi ia masih sadar.
Sementara itu luka di dada Kilingsir perlahan menutup daging dan tulangnya kembali menyatu seolah tidak pernah terluka. Mas Wan! Kisagara panik. Kilingsir tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berbalik melesat cepat menuju Panji yang masih memusatkan pikiran pada ajian pelebur jiwa. Suko dan Kisagara mencoba menghalanginya, tapi serangan setan alam kubur terlalu cepat. Cakar hitamnya memecah udara, menebas ke arah Panji yang masih bersila di tanah. Panji! Suko berteriak keras. Kiranu yang melihat itu langsung berlari sekuat tenaga. Tubuhnya melesat di antara reruntuhan pohon, menembus kabut tebal. Dalam sepersekian detik ia sudah tiba di hadapan Panji, membuka tangan dan melindunginya dengan tubuhnya. Suara robekan udara terdengar tajam, tapi anehnya tidak ada darah yang keluar. Kiranu masih tegak. Matanya terbelalak bingung. Ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh Kilingsir terhuyung mundur. Matanya menatap dadanya sendiri, seolah ada sesuatu yang menancap di dadanya dan mendorong dengan kuat. Kilingsir merintih, tapi bukan karena kesakitan, lebih karena keterkejutan. Apa ini? Mbah Arya yang berdiri tak jauh menajamkan mata batinnya. Samar di antara kabut, ia melihat sosok samar memegang sebuah pedang perak. Sena! Kisagara menoleh ke arahnya. Ada apa, Arya? Apa yang terjadi dengan setan itu? Coba kau tajamkan mata batinmu. Saat itu juga Kisagara segera menajamkan mata batinnya. Tampak samar tubuh Mahendra dengan pedang di tangannya mendorong tubuh Kilingsir. Hal tersebut membuat Kisagara terkejut. Bagaimana Mahendra bisa berada di sini? Seharusnya anak itu sedang berbaring tidak sadarkan diri. Dan kenapa wujudnya tampak samar seperti hanya sukmanya saja? Suasana di Lembah Kulon seketika menjadi hening saat melihat apa yang terjadi dengan Kilingsir. Kisagara berdiri mematung di tempatnya. Pandangannya tak lepas dari sosok Mahendra yang berdiri di kejauhan. Samar, tembus cahaya seperti tubuh dari kabut yang berpendar putih. Kisagara tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Arya, apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Arya menatap cucunya yang masih berdiri tegak memegang pedang Candraloka yang terhunus di dada Kilingsir. Itu ilmu Roko Sukmo. Aku sendiri tak menyangka anak itu sudah sampai di titik ini. Kisagara menoleh cepat. Siapa yang tidak terkejut mendengar seorang pemuda yang mampu menggunakan ilmu Rogo Sukmo. Ilmu itu adalah ilmu tingkat tinggi. Tak sembarang orang mampu menguasainya, bahkan untuk Kisagara sendiri. Rogo Sukmo, tapi itu mustahil. Ilmu itu bahkan sulit dikuasai oleh orang yang telah puluhan tahun bertapa. Bagaimana mungkin anak semuda dia bisa melakukannya? Mahendra memang berbeda, Sagara. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak aku miliki bahkan di masa mudaku. Setauku, Roko Sukmo adalah ilmu tertinggi bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari keterikatan raga. Tapi untuk bisa menguasainya, seseorang harus benar-benar suci dari nafsu dunia dan kuat menahan getar sukma. Sedikit saja salah, jiwanya bisa terperangkap di antara dua alam. Kiranu yang sejak tadi memperhatikan ikut bicara pelan. Kisagara mengangguk, dirinya masih tampak kebingungan.
Seharusnya Raka Mahendra masih tidak sadarkan diri dan cukup lemah. Bagaimana mungkin ia mampu menahan perpisahan antara Raka dan Sukma? Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Mbah Seno yang sejak tadi memulihkan tenaganya kini berjalan mendekat. Tidak bisa menahan diri untuk melihat apa yang terjadi dan membantu menjawab kemungkinan yang terjadi pada Mahendra. Mungkin jawabannya ada pada racun itu sendiri. Semua mata kini tertuju padanya. Pemahaman mengenai ilmu batin Mbah Seno tidak perlu diragukan lagi. Bahkan sejak di Padepokan Jagat Mukti dulu, Mbah Seno lah yang paling bisa memahami situasi di setiap kejadian. Dia beranggapan kemungkinan racun yang menyerang Mahendra bukan racun biasa. Racun gaib Kilingsir menembus tubuh hingga ke lapisan sukma. Biasanya jika seseorang terkena racun seperti itu, jiwanya akan hancur, tidak bisa kembali ke raga. Tapi Mahendra berbeda, anak itu sudah melawan racun itu dengan merasakan sukmanya untuk menahan penyebaran. Dengan begitu Mahendra dapat mengendalikan antara raga dan sukmanya sendiri. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Mahendra untuk menyempurnakan ilmu Rogo Sukmo, melepaskan sukmanya agar racun tersebut tidak menyerang sukmanya lebih parah lagi. Tapi itu semua juga berkat Kisagara yang cepat mengeluarkan racun di raganya. Jadi racun tersebut tidak membuat keadaannya menjadi parah. Cincin Pancasona yang dikenakan Mahendra juga membantu anak itu untuk menjaga raganya dari penyebaran racun serta menetralisir sisa-sisa racun di raganya. Maksudmu racun itu justru membawanya ke titik kesadaran tertinggi? Tanya Kisagara yang mulai memahami maksud perkataan Mbah Seno. Ya, bukannya menghancurkan racun itu justru membuka tabir yang memisahkan raga dan sukmanya. Ia belajar untuk melawan dari dalam. Itu sebabnya malam ini kita melihatnya dalam wujud Raga Sukma. Tubuhnya memang tak di sini, tapi jiwanya benar-benar sadar. Mbah Arya tersenyum kecil meski masih ada kekhawatiran di matanya. Bocah itu memang sedikit keras kepala kalau sudah memutuskan sesuatu. Pasti dilakukan meski nyawa taruhannya. Sementara itu di kejauhan, Kilingsir masih bergeming, tubuhnya bergetar. Cairan hitam menetes dari luka di dadanya yang masih tertancap pedang Candraloka. Matanya menatap Mahendra dengan tatapan tak percaya. Tidak mungkin. Racunku tidak pernah gagal. Harusnya aku sudah mati. Mahendra menatapnya tanpa ragu. Kau lupa satu hal, Kilingsir. Nyawa seseorang bukan kau yang menentukannya. Jika Sang Pencipta belum menuliskan kematian itu, bahkan racunmu pun hanya menjadi angin yang lewat. Tubuh Kilingsir mulai kehilangan keseimbangan. Mahendra menggenggam gagang pedang Candraloka lebih erat. Asap putih keluar dari kakinya, memanjang seperti bayangan yang berputar di tanah. Itu adalah ajian Wiraga Kencana, ajian yang mampu mengendalikan langkah dalam kecepatan luar biasa. Bah, biarkan aku yang mengurusnya. Aku akan membawanya ke satu tempat. Mbah Arya tersentak. Buru-buru ia mendekati pemuda itu. Sena, jangan gegabah. Namun terlambat, tubuh Mahendra berpendar semakin terang. Dan dalam sekejap ia melesat ke depan membawa tubuh Kilingsir yang masih tertancap pedang. Dalam hitungan detik, keduanya lenyap meninggalkan pusaran angin putih yang melesat ke arah timur. Semua yang tersisa hanya keheningan dan desiran daun. Kisagara menatap ke arah hilangnya cahaya itu lalu menoleh pada Mbah Arya.
Apa yang akan dia lakukan? Kemana dia membawa setan itu? Baharia menunduk menatap tanah. Dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tapi entah mengapa hatinya bisa merasa tenang. Mahendra adalah orang yang selalu memikirkan segala sesuatunya. Dia tidak akan bertindak gegabah apabila belum memiliki rencana, dan Baharia tahu betul sifat cucunya itu. Aku tidak tahu, tapi Mahendra bukan anak yang bertindak tanpa berpikir. Dia pasti punya tujuan. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah percaya padanya. Aswannya sejak tadi memulihkan diri akibat tinju setan hitam Kilingsir. Ia segera menghampiri meski dirinya berada dalam hutan akibat terpental. Namun telinganya menangkap perbincangan Baharia yang sebelumnya. Biar ku susul Mahendra, Bah. Aswan mengedarkan pandangan berusaha mencari residu energi Mahendra. Namun sejauh matanya memandang, tak ada bekas residu yang ditinggalkan Mahendra. Akan tetapi bukan Aswan namanya bila menyerah begitu saja. Dirinya berusaha menajamkan inderanya dari penciuman hingga pendengaran. Namun Baharia menghentikannya. Kau tidak perlu menyusulnya, Hasta. Lagi pula kita tidak tahu kemana Mahendra membawa setan itu. Percayakan saja padanya. Tapi Mbak, setan alam kubur tidak bisa mati begitu saja tanpa kita pelebur jiwa. Bagaimana Mahendra menghadapinya? Apa kau pikir Sena tidak memikirkan hal itu? Aswan terdiam, tidak bisa membantah. Mahendra lebih baik dari dirinya dalam mengambil keputusan. Mau tidak mau dia harus percaya dengan saudaranya itu. Ia akhirnya menurunkan bahunya, menarik napas panjang. Baiklah Mbak, aku percaya padanya. Aura putih di tubuh Aswan perlahan meredup. Cakar di tangannya hilang, warna matanya kembali normal. Kini ia hanya berdiri seperti pemuda biasa menatap arah hilangnya Mahendra. Kirano menghampiri Panji yang masih menggenggam kitab pelebur jiwa di tangannya. Pemuda itu merasa bersalah karena terlalu lama dalam mengamalkan kitab peninggalan leluhurnya itu. Padahal hanya tinggal sedikit lagi mereka bisa menghentikan sepak terjang Kilingsir. Maafkan aku, Ki. Semuanya aku terlalu lama mengamalkan kitab ini. Tidak ada dari mereka yang menyalahkan Panji. Setan alam kubur memang bukan lawan yang mudah ditumbangkan. Dirinya pasti akan menghentikan segala macam ancaman yang bisa membuatnya tiada. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Bagaimana dengan jasad Ajibaran? Panji menoleh, wajahnya lelah namun tenang. Kami berhasil membawanya, Ki. Ternyata benar. Darah Ajibaran sempat tertumpah di atas makam setan alam kubur. Jasadnya dijadikan pengganti makam itu. Kisahgara mencoba menenangkan Panji yang masih tampak murung. Tidak ada yang menyalahkan siapapun. Walau darah Ajibaran yang membangkitkan Kilingsir, pemuda malang itu juga pasti tidak menginginkannya. Lebih baik berbincangnya di padepokan saja, Sagara. Tanganku wis pegel narik kopling seharian gara-gara Seno tidak mau gantian. Lo kok nyalahke aku? Aku wis nyuruh naik mobil diantar Arlingga saja, tapi kata kamu enak naik Vespa. Yo wis aku monceng wae. Lo asih numpak Vespa no. Nah yo wis ora usah nyalahne wong. Kisahgara dan Kirano saling lirik melihat kedua sahabatnya itu tidak berubah sedikit pun dengan masa muda mereka. Jika ada Mbah Harto di sini, mungkin dialah yang akan menangani Baharia. Sudah, ayo kita kembali ke Teratai Putih. Kalian pasti sudah kangen kan dengan padepokan itu. Kisahgara merangkul Mbah Seno dan Baharia. Aswan, Panji, dan Suko saling tatap. Mereka penasaran bagaimana para orang tua itu dulu menjalin persahabatan mereka.
Terlebih lagi Panji baru pertama kali melihat ayahnya sesenang ini kedatangan temannya. Berbeda dengan teman lainnya yang sempat berkunjung ke Teratai Putih. Mereka semua kembali, meski tak tahu bagaimana dengan Mahendra. Namun kepercayaan membuat mereka yakin kalau pemuda bernama Antasena Mahendra itu akan menemukan jalan untuk menuntaskan permasalahan Kilingsir yang belum usai di alam ini. Di antara kabut tipis yang menari di atas pepohonan, Mahendra dan Kilingsir tiba di tepi sebuah sendang. Tempat itu bukan sembarang sendang. Orang-orang sekitar menyebutnya sendang mayit, karena dahulu hutan alas Gondomayang menjadi tempat pembuangan jasad manusia pada masa kerajaan. Tak banyak orang yang berani memasuki hutan ini, apalagi sampai menuju sendang keramat tersebut. Namun berbeda dengan Mahendra, tempat ini punya arti lain. Tempat di mana dirinya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang seringkali menghantui pikirannya. Pedang Candraloka masih tertancap di dada Kilingsir dengan kemampuan ilmu Rogo Sukmo yang baru dirinya kuasai. Mahendra dapat dengan mudah berpindah tempat dengan cepat sesuai keinginannya. Bocah sialan, kau pikir pedangmu ini bisa menghentikan aku? Kuku runcing Kilingsir terangkat mengincar kepala Mahendra. Dengan gesit pemuda itu menarik pedangnya yang tertancap dari dada Kilingsir, lalu melompat mundur beberapa meter. Mau apa kau membawaku ke tempat ini ya? Apa kau cari mati? Atau ingin rohmu terbelah sebelum waktunya? Aku hanya ingin membantumu, Kilingsir. Oh, aku tahu kau hanya ingin berlaga seperti pahlawan dengan menghadapiku seorang diri ya. Aku tidak membawamu untuk bertarung denganku. Aku membawamu ke tempat ini agar kau bisa menuntaskan tujuanmu yang belum selesai. Tujuan? Jangan bicara seolah kau tahu siapa aku, bocah. Kau tidak tahu apa yang sudah kujalani selama berapa abad. Mahendra tidak menjawab, ia hanya mengangkat pedang Candraloka. Ujungnya berpendar lembut memantulkan cahaya bulan di air sendang yang tenang. Aku memang tidak tahu masa lalumu, tapi aku bisa merasakannya. Dendammu terlalu dalam, dan dendam itu yang menahanmu di dunia ini. Kilingsir mendengus kasar. Dari telapak tangannya keluar pusaran asap hitam pekat, memutar dan membentuk bola tenaga yang besar. Omong kosong. Kau pikir aku akan mendengarkan ceramah dari bocah ingusan sepertimu? Mahendra bersiap, namun sebelum sempat ia bergerak, Kilingsir sudah melesat cepat. Serangannya beruntun, kuku-kuku tajam melesat seperti sabit, menciptakan suara angin menderu. Mahendra menangkis semuanya dengan pedang Candraloka. Setiap benturan menimbulkan percikan cahaya putih dan hitam yang beradu di udara, menerangi hutan yang sunyi. Kilingsir tak berhenti, ia menyiapkan serangan lanjutan. Ilmu andalannya yang selama ini menumbangkan berbagai pendekar sakti. Tekanan udara di sekitar menjadi lebih berat. Mahendra berusaha keras menahan diri untuk tetap berdiri tegak. Asap hitam di tangan Kilingsir mulai memadat, menjadi terlirih seperti suara dari dunia arwah. Itu adalah tinju setan hitam dengan tenaga dalam yang sudah mencapai titik sempurna. Siapapun yang terkena serangan tersebut sudah dapat dipastikan tubuhnya akan hancur. Berdoalah bocah sialan, ini akan menjadi terakhir dirimu menghirup udara. Mahendra memegang pedangnya lebih erat. Dirinya sadar serangan itu sudah pasti akan menghancurkannya. Tapi tak ada kecemasan sedikit pun, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, saat Kilingsir melangkah maju, tiba-tiba tanah di sekitar sedang bergetar. Udara berubah dingin menusuk tulang. Dari balik kabut muncul suara perempuan, pelan tapi menggetarkan hati. Berani kau menyentuh keturunanku, akan kuhancurkan dirimu sampai menyatu dengan tanah setan buduk.
Suara itu seperti datang dari dasar bumi. Dalam sekejap sesuatu berkelebat dari arah pepohonan, menghantam wajah Kilingsir begitu keras hingga tubuhnya terpental, menabrak batang pohon besar dan menghancurkannya. Debu berterbangan, dedaunan berjatuhan. Dari balik kabut muncul sosok wanita berpakaian kebaya lusuh. Rambutnya acak-acakan dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat. Ia adalah Nyi Inten, penunggu sedang mayit. "Eyang," Mahendra berbisik pelan, separuh kagum separuh gentar. Perempuan itu berjalan perlahan menuju Kilingsir yang baru bangkit. Siluet akibat debu yang berterbangan hanya memperlihatkan mata merahnya. "Berani sekali kau mengancam setan alam kubur. Aku tidak peduli mau kau setan alam kubur atau alam mimpi sekalipun. Kau sudah berurusan dengan keluargaku, tidak akan aku beri ampun." Kilingsir semakin berang mendengar perkataan itu. Belum pernah ada yang berani mengancamnya seperti ini sebelumnya. Ia mengibaskan cakar, menyibak kepulan debu untuk melihat wujud sosok yang mengancamnya itu. "Berani sekali kau." Kilingsir seketika mematung melihat sosok tersebut. Tubuhnya bergetar saking tidak percayanya dengan apa yang ia lihat. Matanya melebar, napasnya tercekat. Wajah yang ia lihat bukan lagi sosok perempuan tua keriput, tapi wajah muda nan anggun yang sudah berabad-abad terpatri dalam ingatannya. Wajah itu wajah yang dulu mengubah hidupnya. Wajah wanita yang menjadi alasan dirinya menggadaikan jiwanya demi keabadian. "Tidak mungkin. Kau Antasari, Nyai Antasari." Kilingsir tergagap menyebut nama yang sudah lama tidak ia sebutkan itu. Nyai Antasari adalah nama asli dari Nyi Inten, sosok yang selama ini dicintai oleh Kilingsir. Nyai Antasari yang juga menyuruhnya menghabisi para pendekar apabila menginginkan cintanya sebagai bukti kalau dirinya pantas hidup bersamanya. Namun sejak saat itu Nyai Antasari menghilang tanpa meninggalkan pesan apapun. Ratusan tahun silam, langit di atas kerajaan Astana Loka berwarna merah saga. Dentingan logam beradu memecah udara. Bercampur teriakan perang. Di kejauhan Panji Tarumanegara berkibar gagah seolah menantang. Konflik antara dua kerajaan besar itu telah berlangsung bertahun-tahun. Astana Loka nyaris kehilangan wilayah perbatasannya dan banyak prajurit tewas di medan pertempuran. Seorang prajurit bernama Jagandaru berdiri di barisan depan. Wajahnya keras, matanya tajam. Namun di dalam dirinya tersimpan rasa cemas yang tidak pernah ia tunjukkan. Ia adalah salah satu petinggi pasukan Astana Loka, terkenal karena keberaniannya dan kepiawaiannya memimpin perang. Hari itu medan tempur bergemuruh. Puluhan prajurit Tarumanegara menyerbu dari balik pepohonan. Tanah bergetar ketika panah-panah melesat dan tombak menghantam perisai. Jagadanu memimpin 20 orang pasukannya menembus hutan untuk mengepung dari sisi barat. Namun langkah mereka terhenti ketika jeritan menggema di depan. "Jebakan!" Benar saja, dari balik pepohonan puluhan anak panah melesat serempak. Satu demi satu pasukan Jagadanu tumbang. Dalam sekejap hanya tersisa dirinya seorang, nafasnya memburu. Darah menetes dari bahu dan kakinya, tapi ia tetap berdiri. "Sial, desa para pengecut." Puluhan prajurit Tarumanegara mengelilinginya bersiap menuntaskan pertempuran. Jagadanu mengangkat pedangnya yang penuh darah menatap mereka tanpa gentar. "Selama aku masih berdiri, tak satu pun dari kalian akan melangkah melewati tanah Astana Loka." "Memangnya bisa apa tikus buduk yang sudah masuk ke dalam perangkap?" Suara tawa musuh bergema mengejeknya. Salah satu petinggi Tarumanegara langsung memberi isyarat untuk menghabisi Jagadanu. Hunusan sabetan pedang, hunusan tombak, dan lesatan anak panah tertuju pada Jagadanu.
Kepandaian ilmu bela diri Jakadanu tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan dia mampu menumbangkan 7 orang dari 20 orang yang mengepungnya. Namun luka yang diterima Jakadanu juga cukup banyak menghiasi tubuhnya. Dirinya sadar serangan selanjutnya mungkin akan menumbangkannya. Akan tetapi Jakadanu tidak menyerah sedikit pun, hingga akhirnya pedang yang menjadi satu-satunya pelindung dirinya patah akibat benturan yang berkelanjutan. Kali ini dirinya tidak bisa memberikan perlawanan dan siap apabila untuk mati di sana. Setidaknya 10 prajurit Tarumanegara sudah berhasil dirinya tumbangkan seorang diri. Sementara itu di pertempuran bagian selatan, Nyai Antasari yang baru saja selesai mengambil alih pertempuran di sana mendapat kabar dari salah satu prajurit kalau pasukannya pergi ke sisi barat tidak kunjung memberikan kabar. Dasar prajurit bodoh. Itu hanyalah jebakan yang dibuat bajingan Tarumanegara. Nyai Antasari sudah menduga kalau akan ada jebakan yang dibuat di sisi barat. Namun dirinya yang saat itu juga sedang disibukkan oleh pasukan Tarumanegara tidak sempat memberitahu. Agaknya Nyai Antasari juga merasa bersalah sehingga dirinya berniat untuk menyusul prajurit yang berada di sisi barat. Wira, kau urus sisanya, aku akan ke sisi barat. Pria muda bernama Wirasasena itu mengangguk mengerti. Ia adalah keponakan Nyai Antasari yang digadang-gadang akan menjadi penerus kepemimpinan Trajaya Daru. Saat Nyai Antasari tiba di hutan sisi barat, didapatinya jasad-jasad prajurit Astana Loka sudah bergelimpangan. Awalnya Nyai Antasari ingin kembali ke tempat Wirasasena. Namun dari dalam hutan telinganya mendengar benturan pedang patah yang membuatnya seketika menuju lokasi tersebut. Benar saja salah satu prajurit kerajaan sudah dalam keadaan terpojok, penuh luka dan kelelahan. Namun sebelum pasukan Tarumanegara menyerang prajurit itu, angin berhembus kencang. Daun-daun berterbangan dan seberkas cahaya putih melintas di antara pepohonan. Satu persatu prajurit Tarumanegara berhasil bergerak seolah tubuh mereka terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Apa ini? Kenapa tubuhku tidak dapat digerakkan? Sebuah tendangan menghantam satu persatu pasukan Tarumanegara yang tidak dapat bergerak. Di hadapannya Jakadanu berdiri seorang wanita berpakaian perang berwarna hitam dengan selendang putih yang berkilau di bawah sinar matahari. Tatapannya tajam namun lembut. Dialah Nyai Antasari, pemimpin pasukan Trajaya Daru, sekutu kerajaan Astana Loka. Mundur prajurit bodoh. Pasukanmu sudah habis, biar aku yang menyelesaikannya. Jakadanu terpaku belum bisa mencerna kejadian yang begitu cepat dan tidak terduga ini. Para prajurit Tarumanegara masih tertahan dengan ajian pengikat raga, salah satu ajian andalan Trajaya Daru. Cepat mundur ke pasukan selatan. Tanpa sadar, Jakadanu hanya bisa menatapnya. Wajah perempuan itu seperti kilau matahari di tengah medan perang yang gelap. Ada sesuatu yang berbeda, kekuatannya dipadu dengan keanggunan. Nyai Antasari yang melihat itu segera menghampiri dengan senyum menawan, membuat Jakadanu semakin ternganga melihat keanggunan wanita itu. Namun tiba-tiba Nyai Antasari memukul kepalanya dengan keras. Kau dengar perkataanku atau tidak? Iya, aku akan menuju ke selatan. Dirinya segera berdiri untuk menuju selatan. Baru beberapa langkah ia berhenti hanya untuk melihat Nyai Antasari. Namun yang ia lihat membuatnya seketika berlari kencang. Nyai Antasari sudah mengangkat batu sebesar kepala untuk dilemparkan ke arahnya. Sebelum kepalanya pecah, Jakadanu buru-buru melanjutkan langkahnya dengan cepat, bahkan tidak memperdulikan luka dan kelelahan yang ia rasakan. Dan sejak hari itu nama Nyai Antasari terus berputar di kepalanya. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, perang mulai mereda. Kerajaan Astana Loka berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya.
Meski tidak sedikit nyawa prajurit yang tumbang, semua penduduk, para sekutu dan anggota kerajaan larut dalam pesta karena kemenangannya. Tapi hati Jakadanu justru tak senang. Setiap kali melihat Nyai Antasari memimpin pasukannya berlatih, hatinya bergetar. Ada rasa kagum yang semakin dalam, bukan hanya karena kesaktiannya, tapi karena wibawa dan ketenangannya yang tidak tergoyahkan. Ia mencoba mendekatinya. Beberapa kali ia sengaja datang ke pelatihan prajurit Jayandaru, pura-pura membawa pesan dari istana hanya agar bisa berbicara dengannya. Namun Nyai Antasari bukan perempuan yang mudah didekati. Matanya selalu jernih, tapi tajam seperti bisa menembus isi hati siapapun. Ia tahu niat Jakadanu bahkan sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun. Kalau kau ingin mengenalku, tak perlu berpura-pura, tapi ketahuilah, aku tidak melihat seseorang dari kata-kata melainkan dari kemampuannya. Jakadanu terdiam. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa dianggap pantas di hadapanmu? Kalahkan aku. Jawaban itu membuat dada Jakadanu terasa berat. Ia tahu kemampuan Nyai Antasari tidak bisa diremehkan. Tak ada satupun pria dari kerajaan Astana Loka yang mampu menandingi ilmunya. Bahkan banyak yang kalah hanya dalam beberapa jurus. Namun rasa kagumnya sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Malam itu juga Jakadanu berjanji pada dirinya sendiri ia akan berlatih hingga bisa menandingi Nyai Antasari. Beberapa bulan kemudian ia memberanikan diri menantang Nyai Antasari di sebuah bukit kecil di perbatasan Lembah Kulon. Kau yakin bisa mengalahkanku? Kalau memang ini jalan satu-satunya untuk mendapatkan cintamu, akan aku lakukan, meski sesulit apapun itu. Perempuan itu tersenyum kecil. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau kau yang terluka. Pertarungan pun terjadi. Gerakan Nyai Antasari begitu cepat dan halus, seperti menari di antara angin. 2 jurus saja sudah cukup membaca Jakadanu terjatuh keras ke tanah. Dadanya sesak oleh hantaman tenaga dalam yang luar biasa. Masih terlalu lemah. Butuh 100 tahun lagi untuk bisa berhadapan denganku. Jakadanu yang terbaring di tanah hanya bisa tertawa kecil meski darah menetes di sudut bibirnya. Kalau 100 tahun belum cukup, maka 1000 tahun pun akan aku tempuh asalkan aku bisa hidup bersamamu. Aku tak begitu suka dengan lelaki yang terlalu banyak bicara. Buktikan kalau kau memang bisa mengalahkanku. Waktu berjalan namun semangat Jakadanu tidak pernah surut. Sejak hari pertarungan pertamanya melawan Nyai Antasari, hidupnya tidak lagi sama. Kekalahan itu bukan sekedar luka di tubuh, tapi juga bara yang menyalakan tekad di dalam jiwanya. Siang malam ia berlatih tanpa henti. Setiap ayunan pedang, setiap hentakan kaki, selalu terbayang sosok wanita dengan sorot mata tajam yang menaklukkannya dengan mudah. Ketika seluruh prajurit lain tertidur, Jakadanu masih berada di tengah pelataran, melatih jurus dasar hingga peluh mengering. Namun semua itu belum cukup. Ia sadar untuk bisa menandingi Nyai Antasari, ilmunya tidak akan cukup hanya mengandalkan ajaran dari istana. Maka dari itu ia memutuskan berkelana, menyeberangi hutan dan gunung, bahkan berguru pada para resi di luar wilayah Astana Loka. 3 tahun setelah kekalahan pertamanya, Jakadanu kembali. Tubuhnya lebih tegap, ilmunya lebih matang. Ia mendatangi kediaman Terah Jayandaru dan kembali menantang Nyai Antasari untuk berduel. Pertarungan kedua berlangsung di tepi tebing Watu Gendong. Angin berhembus kencang membawa aroma laut yang asin. Kali ini Jakadanu mampu memberi perlawanan yang berarti. Pandangannya beradu dengan selendang putih milik Nyai Antasari, menciptakan semburan tenaga dalam yang memecah batu-batu di sekitar mereka. Tidak buruk Jakadanu, tapi kau masih terlalu bergantung pada amarahmu. Meski berusaha keras, Jakadanu akhirnya kembali tumbang. Namun berbeda dengan sebelumnya,
Kali ini Nyai Antasari harus menggunakan 5 jurus untuk mengalahkannya. 5 jurus. Itu artinya aku sudah sedikit lebih dekat. Dekat apanya? Aku bahkan belum menggunakan ajian apapun, dasar prajurit bodoh. Sudah aku bilang butuh 100 tahun untuk dirimu menandingiku. Ya aku tahu, tapi setidaknya aku berhasil melakukan peningkatan. Untuk pertarungan berikutnya aku akan memberikan perlawanan keras padamu, Nyai. Nyai Antasari hanya menatapnya tanpa menjawab. Dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda saat melihat lelaki itu bangkit meski tubuhnya remuk. Tahun berganti, di pertarungan ketiga, Jakadanu sudah jauh lebih kuat. Selama berbulan-bulan ia bertapa di tempat-tempat keramat, mencari petunjuk dari para penjaga alam gaib. Ia mempelajari ilmu tenaga dalam kuno, menahan napas berhari-hari di dalam air, hingga merasakan bagaimana tubuh dan sukma bersatu. Ketika mereka bertemu lagi, Nyai Antasari tidak lagi memandangnya sebagai prajurit biasa. Pertarungan berlangsung di bawah sinar rembulan. Tanah bergetar setiap kali tenaga dalam mereka beradu. Jakadanu bahkan sempat membuat Nyai Antasari mundur beberapa langkah. Sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Tolong lebih serius, Nyai. Jangan merasa sombong hanya dengan serangan itu, prajurit bodoh. Keunggulan Nyai Antasari tetap tak tergoyahkan. Ia mengangkat tangannya dan dari sana muncul asap putih berpendar. Tinju itu menghantam dada Jakadanu dengan kekuatan luar biasa. Ajian Braja Musti, salah satu ilmu pamungkas Trajaya Daru. Tubuh Jakadanu terhempas jauh, menghantam tanah hingga tak bergerak. Nafasnya terhenti sejenak sebelum Nyai Antasari menempelkan telapak tangannya ke dada pria itu, memulihkan raganya agar tetap hidup. Kau terlalu keras kepala, tapi aku ingin melihat sampai di mana tekadmu mampu membawamu. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Nyai Antasari mulai berubah. Ia yang biasanya tak peduli pada siapapun kini justru menaruh perhatian kecil pada Jakadanu. Nyai Antasari ingin tahu apakah benar tekad manusia biasa menembus batas takdir. Jakadanu tidak pernah menyerah. Ia akhirnya memilih meninggalkan kerajaan, berkelana ke tanah-tanah asing untuk menimba ilmu. Dirinya berguru pada pendekar tua, belajar pada resi di gunung, hingga menaklukkan hawa jahat di dalam dirinya sendiri. 5 tahun berlalu ketika ia kembali, Jakadanu bukan lagi prajurit Astana Loka biasa. Ia adalah pendekar yang namanya mulai diperhitungkan. Dengan hati penuh keyakinan ia melangkah menuju kediaman Trajaya Daru untuk menantang Nyai Antasari sekali lagi. Namun takdir justru mempermainkannya. Di sana ia disambut oleh Wirasasena, pemimpin Trajaya Daru saat itu. Kau terlambat, Jakadanu. Nyai Antasari sudah pergi sejak 2 tahun lalu. Ada perselisihan dengan Prabu Rekso dan ia meninggalkan kerajaan tanpa jejak. Jakadanu membeku, dunia seolah runtuh di hadapannya. Seluruh latihan, seluruh luka dan seluruh tekad yang ia bangun selama bertahun-tahun terasa sia-sia. Namun bara itu tidak padam. Jakadanu bersumpah akan menemukan wanita itu, walau harus mengarungi seluruh tanah Jawa. 1 tahun kemudian, di sebuah hutan sunyi di timur Jawa, takdir mempertemukan mereka lagi. Nyai Antasari tampak berbeda, lebih tenang, namun sorot matanya tetap sama. Ketika melihat Jakadanu, ia hanya menghela napas pendek. Kau masih saja keras kepala. Aku tidak akan berhenti sebelum bisa mengalahkanmu. Nyai Antasari tersenyum. Dirinya dapat melihat perkembangan Jakadanu hanya dengan menatapnya. Tanpa banyak bicara, pertarungan pun terjadi. Kali ini Nyai Antasari benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Selendang putihnya melesat seperti petir dan tanah di sekitar mereka pecah oleh benturan tenaga dalam. Jakadanu sempat membuatnya terdesak, tapi akhirnya tetap tumbang. Ia berlutut terengah, matanya berkaca-kaca. Kenapa ini belum cukup juga? Apa
Aku sudah menyerah. Jagadanu mendongak menatap wanita itu. Berapa kali pun aku kalah, aku akan terus berdiri. Nyai Antasari menatapnya lama, lalu untuk pertama kalinya ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi simpati. Kalau begitu, dengarkan ini Jagadanu. Jika kau ingin membuktikan tekadmu, kalahkan para pendekar sakti di tanah Jawa. Bila kau berhasil, maka aku akan menyerahkan hatiku padamu. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di benak Jagadanu. Ia tahu tugas itu hampir mustahil, namun ia menyanggupinya tanpa ragu. Baik sekalipun harus menantang seluruh dunia, aku akan melakukannya. Dan disitulah semuanya berubah. Demi menepati janjinya, Jagadanu mencari kekuatan yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Ia menempuh jalan gelap, menenggelamkan dirinya dalam ilmu terlarang. Sampai akhirnya di sebuah malam sunyi ia melakukan sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian untuk memperoleh ilmu pati ora pati. Jiwanya dijual demi kekuatan, demi cinta yang tidak pernah ia miliki. Namun siapa sangka, setelah menerima ilmu itu, Nyai Antasari menghilang tanpa jejak. Jagadanu tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ia hanya memegang satu tujuan: mengalahkan para pendekar sakti seperti yang dijanjikan. Ratusan nyawa melayang di tangannya, dan seiring waktu wajah manusia itu lenyap digantikan rupa setan. Namanya pun berubah dari Jagadanu menjadi Kilingsir, setan alam kubur, penjaga kegelapan dan bayang-bayang masa lalunya sendiri. Hingga akhirnya para pendekar aliran putih bekerja sama untuk menghentikannya dengan segel darah di sebuah bukit yang menjadi bukit ambisinya. Kilingsir masih terpaku, tatapannya kosong, namun di matanya terselip gemuruh perasaan yang tidak mampu ia bendung. Beberapa kali ia mengucek mata seolah tidak percaya dengan sosok yang berdiri di hadapannya kini. Wajah itu, suara itu, sorot mata yang dulu pernah membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari suara guntur di medan perang. Nyai Antasari, benarkah itu kau? Nyi Inten tak menjawab. Wanita berwajah letih dengan sorot mata tajam itu hanya melangkah perlahan mendekat. Hawa di sekitar sedang mendadak bergetar. Lalu tanpa peringatan, tinju Braja Musti miliknya menghantam kepala Kilingsir begitu keras hingga separuh wajah setan itu hancur berantakan. Tanah bergetar, air sedang bergulung naik hingga memercik ke udara. Tubuh Kilingsir sempat terhuyung, namun kemudian tegak kembali. Daging di kepalanya menutup lagi, perlahan membentuk wajah seperti semula. Ia tersenyum getir, memegangi pipinya yang baru saja pulih. Hanya kau yang bisa membuatku merasakan sakit yang kurindukan, Antasari. Sekarang aku percaya ini benar-benar kau. Kau masih sama seperti dulu, Jagadanu. Masih keras kepala dan bodoh. Untuk apa kau kembali berkeliaran di alam ini? Sudah benar turut di makam malah bangkit lagi. Kilingsir mengangkat kepalanya menatap wanita itu dengan senyum tipis. Aku hanya ingin menepati janjiku, Antasari. Syarat yang kau berikan masih tertanam di hatiku. Mengalahkan para pendekar sakti agar aku bisa mendapatkan cintamu. Nyi Inten menghela napas panjang, kemudian membentaknya lantang. Setan goblok. Zaman sudah berbeda, tidak ada lagi pendekar sakti seperti dulu. Dan untuk apa kau membunuh mereka? Demi cinta yang bahkan tidak pernah kujanjikan sepenuhnya padamu. Zaman boleh berganti, tapi tekadku tidak. Aku tidak peduli berapa apa telah lewat. Cintaku padamu masih sama, Antasari. Nyi Inten menatapnya lama. Tatapannya dulu mungkin berisi kasih samar, kini dipenuhi kekecewaan. Mahendra yang sejak tadi berdiri di pinggir sendang mendekat sedikit.
Menatap dua makhluk gaib itu dengan wajah setengah kagum, setengah geli, kisah cinta ini terlalu vintage untuknya. Sepertinya ada yang sedang bernostalgia. Tutup mulutmu bocah, kalau kau tidak ingin aku koyak jiwamu. Namun sebelum Kilingsir sempat melangkah, suara berat namun lembut memotong tajam. Berani kau menyentuhnya, Jagadanu, aku sendiri yang akan menghabisimu. Kenapa kau membelanya, Antasari? Dia adalah keturunanku. Apa? Kilingsir terkejut beranggapan kalau Mahendra adalah keturunannya. Itu berarti Nyai Antasari sudah pernah punya anak dan menjalin kasih dengan pria lain. Namun sebelum pernyataan itu dikeluarkan dari mulut Kilingsir, Nyai Intan lebih dulu menjelaskannya. Dia adalah keturunan dari Wirasasena, darah Jaya Daru mengalir di dalam tubuhnya. Itu berarti dia juga keturunanku. Kilingsir menghela napas lega setelah mendengar pernyataan itu. Hatinya hampir terbakar penuh kekecewaan. Jika Nyai Intan benar-benar memiliki seorang anak, namun berarti sampai saat ini belum ada yang bisa menaklukkan Nyai Antasari. Untuk sesaat kesombongan Kilingsir luruh. Ia menunduk dalam kemudian berujar lirih. Maafkan aku, Antasari. Aku hanya terbawa emosi. Tapi katakanlah, apakah syarat itu masih berlaku? Jika masih, aku akan menyelesaikannya. Nyai Intan menatapnya lama, lalu suaranya mengeras. Syarat? Syarat apa? Syarat itu sudah lama ku benamkan, prajurit bodoh. Apa gunanya cinta jika harus ditebus dengan darah dan kutukan? Kilingsir terdiam. Hawa di sekeliling mereka mendadak dingin. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kalau begitu, untuk apa aku ada di sini? Untuk apa aku bertahan selama berabad-abad? Suaranya bergetar di antara kemarahan dan kesedihan. Nyai Intan menunduk sejenak, lalu menatapnya dengan sorot lembut yang jarang terlihat. Aku tidak butuh syarat, Jagadanu. Cinta yang sejati tidak bisa ditukar dengan nyawa orang lain. Kilingsir mencerna maksud dari perkataan Nyai Intan. Jika dirinya tidak membutuhkan syarat, itu artinya Kilingsir tidak butuh syarat apapun untuk mendapatkan cintanya. Nyai Intan sendiri juga sudah menyimpan perasaannya cukup lama, tapi Nyai Intan masih memiliki tujuan kenapa dirinya masih berada di alam ini. Membalaskan dendam pada dalang yang sudah menghabisi keluarganya, yaitu Trajaya Daru. Sampai saat itu tiba, Nyai Intan tidak akan bisa tenang. Kilingsir menatapnya penuh harap. Dirinya sadar ada sesuatu yang Nyai Intan sembunyikan. Katakan padaku, Antasari, apa yang membuatmu tetap berada di alam ini? Biarkan aku membantumu. Aku akan lakukan apa saja, asalkan aku bisa bersamamu lagi. Tidak, Jagadanu, ini bukan jalanmu. Kembalilah ke makammu. Waktu di dunia manusia sudah cukup. Jika tugasku di sini selesai, aku akan mendatangimu. Saat itu tiba, mungkin kita akan berjalan bersama lagi di kehidupan lain. Berarti kita akan tinggal di neraka bersama, ya. Kau dan aku sama saja. Kita berdua telah menodai kehidupan dengan darah dan keserakahan. Mungkin memang itu takdir kita. Hening melingkupi sendang itu. Hanya suara air yang bergelombang pelan memantulkan cahaya rembulan. Mahendra melangkah maju menatap keduanya dengan tenang. Tidak ada yang benar-benar terlambat. Sang Pencipta adalah sebaik-baiknya pemberi ampun. Sekalipun seseorang telah berjalan terlalu jauh ke dalam kegelapan, jika di hatinya masih ada niat untuk kembali, cahaya akan selalu menuntunnya pulang. Ucapannya menggema pelan, menembus sunyi malam.
Nyi Inten menatap Mahendra sejenak, sementara Kilingsir hanya membisu. Tidak tahu apakah ia harus tertawa, menangis atau percaya. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, setan alam kubur itu merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Ketenangan. Dan di antara kabut tipis yang menari di atas air sendang, waktu seperti berhenti sejenak, seolah memberi ruang bagi 3 jiwa yang tersesat untuk mengingat bahwa cinta, penyesalan, dan pengampunan selalu berjalan berdampingan. Setiap manusia lahir membawa kisah yang belum tertulis, namun takdir sudah lebih dulu menyiapkan jalannya. Kadang jalan itu berliku, penuh luka dan kehilangan. Kadang pula ia seolah berhenti di tengah gelap tanpa arah. Tapi dari setiap langkah yang tersesat selalu ada maksud yang disembunyikan Sang Pencipta. Rasa sakit bukan kutukan, melainkan tanda bahwa kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk memahami makna. Harapan bukan sekedar impian, tapi cahaya kecil yang menuntun jiwa untuk terus melangkah. Dan tujuan bukan tentang seberapa jauh seseorang pergi, tapi tentang siapa yang ingin ia bahagiakan di ujung perjalanan itu. Karena pada akhirnya bukan manusia yang memilih takdirnya, melainkan takdir yang memilih manusia yang siap menanggung maknanya. Dan mereka yang tetap berjalan meski dipaksa jatuh berkali-kali akan tiba pada tempat yang memang disiapkan untuknya. Sebab Sang Pencipta tidak pernah menyesatkan langkah yang tulus mencari cahaya. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu di Bukit Lingsir. Aku tidak akan mengambil nyawa manusia lagi jika itu bisa membuatmu senang, Antasari. Tujuan yang sudah lama menjadi ambisi Kilingsir kini sudah berganti. Hatinya merasa lega. Nyi Antasari bisa menerima cintanya setelah ratusan tahun berlalu. Begitupun dengan Mahendra, dirinya memahami apa yang bisa membuat Kilingsir tenang tanpa harus bertarung dengannya. Berkat dirinya, Jakadanu dapat dipertemukan kembali oleh Nyai Antasari. Dan berkat Kilingsir, Mahendra dapat menyempurnakan ilmu Rogo Sukmo yang selama ini susah payah ia latih. Kini hanya tinggal kembali untuk melanjutkan takdir yang dituliskan oleh Sang Pencipta. Di Bukit Lingsir, Mahendra mengantar setan alam kubur di makamnya. Namun sebelum Mahendra membantu untuk menguburkannya kembali, Kilingsir sempat memberikan satu pesan kepadanya. Entah pesan apa yang ia titipkan. Mahendra hanya mengangguk dan tersenyum ketika mendengar perkataan dari Kilingsir.